Selamat datang di konten BH Bincang Horor. Ya, benar. Ini konten kita akan membicarakan beberapa tweet horor yang sedang ramai di Twitter. Saat ini suasana di studio ini juga sangat mencekam. Benar sekali. Terbawa suasana. Bulu-bulu udah merinding. Nah, Keriting. oke, tanpa perlu basa-basi kita langsung masuk membacakan tweet yang sedang ramai di Twitter. Oke. Tweet yang pertama ini horor. Horor, sangat horor. Sangat horor sekali. Judulnya Teror Pengantin Setan. Based on true story, teman-teman. Jadi buat kalian denger cerita. Disclaimer, jika kalian berani mendengarkan sendiri, silahkan dengarkan. Tapi jika kalian takut, ajak keluarga dan sanak famili kalian untuk mendengarkan konten kita. Tweet ini sangat viral, teman-teman. Ada 13.000 like. Wow. Termasuk di like Samuel Eto'o dan langsung baca, Bang. Langsung. Saya berharap hasil tes psikologi saya menyatakan saya gila. Saya enggak. Jadi semua ini jelas penyebabnya. Tapi 4 kali saya melakukan tes, saya dinyatakan normal. Itu berarti apa yang saya alami ini nyata dan bukan pikiran saya sendiri. Berarti ada yang mengendalikan pikiran. Iya. Kita lanjut. Lanjut, Yos. Cerita dimulai mengalami kejadian mistis 1 atau 2 kali sudah cukup untuk membuat seorang trauma. Tapi bagaimana jika teror itu terjadi selama bertahun-tahun pada seseorang dan keluarganya? Ini sensus. Dengan gangguan yang dilihat bahkan dirasakan seluruh anggota keluarga secara langsung. Live. Kreatif. Gue lanjut. Kisah ini merupakan pengalaman narasumber bernama Anggi. Seorang wanita asal Bogor yang mengalami gangguan di luar nalar di sepanjang hidupnya hingga periode Jokowi saat ini. Kita lanjut aja. Jika selama ini umumnya teror jin menyerang seseorang dengan penampakan dan sebagainya yang bersifat psikis, sosok yang mengganggu Anggi ini sampai melakukan serangan fisik, bahkan mencoret dinding dengan darah. Jinnya anak bomber. Suka graffiti. Silahkan dilanjutkan. Anehnya hal-hal mengerikan dan mengganggu ini sosok itu lakukan atas dasar suka dan ingin Anggi menjadi miliknya. Inilah teror yang dirasakan Anggi ketika menjadi pengantin setan. Nah, pertanyaannya siapa penghulunya? Masa kecil Anggi sudah dipenuhi dengan hal-hal yang sulit dijelaskan, seperti barang-barang yang berpindah tempat secara tidak wajar, bahkan secara kedipan mata. Kicer. Selain itu, salah satu yang terdengar mustahil namun benar-benar terjadi adalah saat Anggi masih sekolah. Saat itu tiba-tiba saja ia sadar pakaian dalam yang ia kenakan sudah menghilang dari balik baju seragamnya. Ternyata diterima pakai SMA.
maaf teman-teman, Ini terlalu seram. jadi serak. Anggi segera berlari ke ruangan guru wanita dan menceritakan apa yang terjadi secara jujur. Bra yang ia kenakan hari itu tiba-tiba menghilang begitu saja dari tubuh. Wih, kegedean dia pakai. Terlalu seram. Lanjutkan. Anggi yang kehilangan barang-barang ini bukan hal aneh lagi di sekolah. Anggi berkali-kali kehilangan sesuatu, padahal semua orang di kelas sudah lihat Anggi membawa benda-benda itu ke sekolah. Namun kasus hilangnya pakaian dalam yang melekat di badan ini sudah di tahap teror yang berbeda. Setan cabul ini. Guru yang menangani Anggi kemudian memberikan Anggi jaket untuk menutupi tubuhnya yang hanya mengenakan Jaket seragam. tahan. Sang guru kemudian menelpon orang tua Anggi dan menceritakan kronologi ini. Dan konon katanya ternyata pakaian dalam Anggi tertinggal. Lanjut. Ibu Anggi antara kaget namun juga langsung percaya, saking seringnya hal-hal aneh dialami oleh keluarganya. Ia kemudian mengabarkan akan menyuruh seorang untuk mengantarkan pakaian dalam anaknya ke sekolah. Dipakai duluan nih. Beberapa saat kemudian, orang yang mengantarkan pakaian dalam untuk Anggi tiba. Namun, saat akan dipakaikan kepada Anggi, ketika Anggi membuka jaket pemberian guru tadi, ia baru sadar seragam putihnya juga sudah menghilang dari tubuh. Ganti seragam MU. Ini setan merah. Maaf. Selain kasus itu ada banyak kasus lain saat ia masih sekolah yang dialami Anggi serta keluarganya, yang ia ceritakan di YouTube RCL 5, seperti munculnya kain pocong dan bercak darah di sekitar rumah. Semakin beranjak dewasa, sama seperti kecurigaan orang-orang padanya, Anggi khawatir ia mengalami gangguan psikologi, skizo, atau halusinasi berlebihan, seperti efek cimeng. Kok tahu? Konon katanya. Anggi memutuskan untuk ke psikologi untuk melakukan tes PNS. Anggi saat itu justru berharap ia divonis gila. Setidaknya dengan itu dia bisa minum obat atau menjalani pemulihan. Dengan divonis mengidap gangguan kejiwaan itu bisa menjawab semua kejadian aneh yang ia alami selama ini. berharap. Namun hingga 4 kali ia melakukan tes di tempat yang berbeda-beda, seluruh hasil pengujian menyatakan Anggi tidak memiliki penyakit psikologis seperti bipolar atau skizofrenia dan sebagainya. Gangguan yang Anggi alami tidak hanya hilang atau berpindahnya barang-barang. Salah satu teror yang paling mengerikan Anggi beberapa waktu lalu saat dinding bagian dalam rumahnya muncul tulisan "Aku sayang kamu". Yang ditulis menggunakan darah yang berbau amis. Dan tulisan ini beberapa menggunakan bahasa Jawa.
dan sebagian lagi bertuliskan bahasa Indonesia. Beberapa juga hanya berbentuk seperti cap tangan dan cap jempol. Setannya ngambil ijazah. Di antara sekian banyak coretan misterius yang tiba-tiba saja muncul, coretan yang paling besar yang muncul di dinding rumahnya adalah sebuah gambar kepala kambing dengan lingkaran di belakangnya dan tulisan-tulisan yang mengelilingi kepala kambing itu. Bukan kepala banteng, teman-teman, Bukan. karena Anggi tidak bertempat tinggal di rumah pemenangan PDIP. Pada bagian atas tertulis jelas kalimat bukan mereka, menunjukkan bahwa yang bisa melindungi dan membahagiakan Anggi adalah sosok yang menghantuinya itu, bukan suami ataupun keluarganya. Ini si Anggi udah suami, aku masih sekolah ya? Ikut game motor. Sosok-sosok yang tidak jelas bagaimana rupa dan parasnya itu berpengaruh selalu hadir belasan tahun terakhir, layaknya seorang kekasih. Meskipun sangat sering muncul dalam hidupnya, saat terbangun Anggi sama sekali tidak bisa mengingat wajah sosok bertubuh yang menyerupai pria itu. Dan seakan lupa begitu saja. Hingga pada suatu ketika Anggi akhirnya kesal dan menantang sosok yang mengganggunya untuk muncul. Diundang nih. Anggi sudah muak dengan segala keisengan dan gangguan fisik yang dilakukan oleh sosok itu padanya. Dan benar saja, malamnya jendela blin di rumah Anggi dimain-mainkan oleh sesuatu dari sisi belakang. Sesuatu itu menggaruk-garuk blin dari atas, bawah, kembali ke atas, dan muncul bayangan hitam yang samar-samar. Tapi ketika Anggi membukanya, tidak ada apapun di sana. Anggi kemudian melapor pada seseorang yang ia panggil Miss V. Guru les privat bahasa Inggris Anggi. Ia sudah cukup tahu apa yang Anggi alami. Ia juga sadar sejak pertama kali mengajar ke rumah Anggi bahwa ada yang tidak beres di rumah tersebut. Kondisinya waktu itu lagi berantakan. Miss selalu mencoba cara lain untuk menjawab rasa penasaran Anggi mengenai apa yang sebenarnya terjadi padanya. Miss itu kemudian menyentuh tangan Anggi, rambut Anggi, dan tak lama sosok itu masuk ke tubuh Miss itu. Selama dirasuki oleh sosok itu, Miss hanya memanggil nama Anggi berulang-ulang dengan tubuh yang bergetar hebat. Sesekali ia bertakbir dan berpura-pura sudah keluar, namun tiba-tiba kembali mengambil alih tubuh Miss tersebut. Setelah benar-benar sadar, Miss selalu menasihati Anggi dan berkata bahwa apa yang ia alami bukanlah gangguan psikologis, namun memang gangguan dari makhluk gaib. Mata batin Anggi kemudian dibuka. Miss meminta Anggi melihat ke depannya. Anggi harus lihat, Anggi harus kuat. Dia ini yang mengganggu kamu selama ini. Dan saat itu di hadapan Anggi, sosok yang mengganggunya selama ini memunculkan sosok aslinya. Sosok itu menyerupai laba-laba besar dengan banyak tangan dan kaki serta kepala manusia. Wujudnya aneh dan berbeda sangat, dan berada sangat dekat dengan Anggi. Ia juga terus berbicara bahwa hanya ia yang bisa memiliki Anggi dan memberikannya kebahagiaan.
beliin iPhone bisa nggak? So sweet. Namun setelah menunjukkan eksistensi dan wujud aslinya, itu belum mengakhiri teror yang diterima Anggi dan keluarganya. Terlebih saat Anggi pada akhirnya menikah, sosok ini semakin menjadi-jadi dan menunjukkan kemurkaannya. Apa yang terjadi pada Anggi dan keluarganya sejak ia kecil hingga saat hari ini? Part 2 ada di YouTube RCL5 teman-teman, beserta dengan bukti dokumentasi asli barang-barang misterius, bercak darah segar, coretan aneh yang bermunculan di rumah. Pertanyaan saya satu, apa BH yang dicolong pas di sekolah kemana? Belum ketemu. Sampai sekarang itu masih Horor. buat kita itu horor banget ya. Kita Buat merinding teman-teman jujur. yang sudah merinding, terima kasih. Terima kasih.